Shalom saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Welcome back to channel Setetes Air Hidup dalam tayangan Air Hidup The Series. Saudaraku, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan satu berita kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan disampaikan oleh pembicara yang ada. Saudaraku, biarlah lewat pemberitaan firman Tuhan yang ada bisa terus menguatkan kita semua di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Bagi Anda yang menyukai tayangan ini, silakan like dan subscribe dan bagikan ke saudara seiman. Dan biarlah kita terus diberi kekuatan, jangan takut menghadapi hidup ini, terus milikilah iman yang percaya kepada Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Metanoia Meno Peripateo. Saudara, apa yang harus dilakukan ketika terjepit masalah? Saudara ya, di tengah-tengah saya mempersiapkan firman Tuhan pagi hari ini, ya, Tuhan juga ingin sampaikan terlebih dahulu kepada kita. Apa yang harus dilakukan ketika terjepit masalah? Saudara, dunia yang kita hidupi ini semakin hari bukan akan semakin tambah enak atau nyaman untuk kita jalani. Semakin hari dunia ini akan semakin sulit, akan semakin kejam, akan semakin keras. Karena firman Allah mengatakan bahwa seperti zamannya Nuh itu akan terjadi kelak pada hari kedatangan anak manusia. Ya. Jadi bumi ini akan semakin penuh dengan kekerasan. Tentunya masalah yang ada dalam hidup kita, entah itu masalah dalam bentuk apa, entah itu masalah dari sudut mana, itu tentunya akan semakin banyak hadir dalam hidup kita. Saudara, apa yang harus dilakukan ketika terjepit masalah? Next. Saudara bisa lihat di sini. Yang pertama, ketika masalah menjepit kita, periksalah. Mari kita periksa, apakah kita masih berjalan di relnya Tuhan? Saudara, ketika masalah menjepit kita, yang pertama, mari kita periksa, apakah kita masih tetap berjalan di relnya Tuhan? Firman Allah sudah katakan, manusia yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Orang percaya standar hidupnya adalah Alkitab atau firman Allah. Kalau firman Allah katakan, orang yang berjalan tidak berkuasa menetapkan langkahnya, maka seluruh perjalanan hidup kita ini semua harus ada di relnya Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi masalah, pertama kali kita mau periksa ke dalam diri kita. Apakah aku masih berjalan di relnya Tuhan? Next. Atau kita sudah mulai melenceng keluar dari relnya Tuhan. Ketika kereta api mulai melenceng keluar dari rel, akan menemui banyak masalah. Wong yang jalan di rel aja kadang masih ada masalah kok. Apalagi melenceng keluar dari rel. Next. Orang yang selalu tetap
berjalan di relnya Tuhan akan tetap aman walau apapun yang terjadi. Saudara percaya? Orang yang berjalan di relnya Tuhan akan tetap aman walau apapun yang terjadi. Walau kita sudah berjalan di relnya Tuhan, jangan katakan tidak ada masalah. Tetap ada masalah, saudara. Next. Yesaya 43 ayat 1-2 katakan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Perhatikan ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku Tuhan akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api. Saudara berani berjalan melalui api? Gosong, saudara. Jari tangan ini kena api sedikit aja, kita sudah kepanasan, saudara. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara, apa tumon? Apa tahu ada orang berjalan melalui api tapi tidak hangus? Kalau bukan mujizat. Saya mau tanya, saudara. Kita coba sedikit aja ujung jari. Kita taruh di atasnya kompor, ibu-ibu kalau masak. Pasti nyolot, saudara. Saya pernah, saudara, goreng tahu. Saya tidak mengerti mengapa. Ya, waktu itu saya pakai minyak jagung, saudara, ya, untuk goreng tahu. Pakai wajan yang anti lengket. Dan saya sampai sekarang tidak tahu kenapa masalahnya, ya. Kan biasanya kalau mau goreng kan minyaknya harus dipanaskan dulu, saudara. Ya, tidak mungkin minyak ditaruh di wajan langsung tahunya dimasukkan. Begitu tahu saya masukkan, saudara, langsung api itu gitu, saudara. Saya sampai kaget, saya tarik tangan saya. Kenapa ya? Kok bisa begitu? Saya tidak tahu sampai sekarang, saudara. Ini Tuhan katakan, ya. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini kalau bukan penyertaan Tuhan, tidak akan terjadi. Ini kalau bukan penyertaan Tuhan, tidak akan terjadi. Next. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan, apabila engkau mengarungi air yang dalam kurung kesukaran yang hebat, ini versi firman Allah yang hidup, ya. Aku akan menyertai engkau. Apabila engkau menyeberangi sungai dalam kurung kesulitan, engkau tidak akan hanyut. Apabila engkau melintasi api dalam kurung penindasan, engkau tidak akan hangus. Api itu tidak akan membakar engkau. Saudara, ketika kita ada masalah, ketika kita terjepit masalah, kita lihat ke dalam diri kita. Kalau benar-benar kita periksa, kita tetap ada di relnya Tuhan. Ketika engkau sedang dalam masalah itu, kesukaran yang hebat, kesulitan, penindasan, semua itu tidak akan dapat menghancurkan kita. Kita akan tetap aman selama ketika kita periksa diri bahwa kita tetap dalam relnya Tuhan. Ini firman Allah, saudara. Ketika kita menghadapi masalah,
Dan ketika kita periksa bahwa kita masih di relnya Tuhan, aman. Jangan takut, karena ini janji Tuhan. Tuhan berjanji pasti digenapi. Tidak mungkin tidak. Next. Akan tetapi ketika kita ada masalah, kita periksa diri kita, aku masih di relnya Tuhan apa enggak? Ketika didapati bahwa kita sudah melenceng keluar dari relnya Tuhan, lah ini saudara. Ketemu titiknya di situ. Seperti Yunus. Relnya Tuhan Niniwe. Tapi dia melenceng, saudara. Akhirnya apa? Yang ditemui Yunus. Dia mengalami masalah. Masuk dalam perut ikan 3 hari. Makanya yang namanya Yunus mesti putih. Karena dimut iwak 3 hari, saudara. Masalah. Karena apa? Melenceng dari relnya Tuhan. Next, berikutnya. Yang kedua, ketika kita terhimpit masalah yang harus kita periksa dalam diri kita. Apakah ada dosa yang kita lakukan? Next. Saudara tahu? Dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Ada ayatnya. Next. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa saudara? Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosa itu memisahkan kita dari Allah. Next. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tidak bisa lagi bertemu dengan Allah. Mereka harus keluar dari Taman Eden, terpisah dengan Allah. Karena ada dosa. Next. Ketika kita terpisah dari Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5c mengatakan sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita terpisah dari Allah karena dosa, berarti kita sedang tinggal di luar Tuhan. Dan ketika kita tinggal di luar Tuhan itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Menghadapi masalah apapun, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa karena firman Tuhan sudah mengatakan di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, tadi yang pertama apakah kita masih di relnya Tuhan? Yang kedua kita periksa. Ketika kita terjepit masalah, apakah ada hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah, memisahkan kita dari Allah, sehingga kita tidak mampu, tidak kuat, tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi masalah. Next, yang ketiga, kalau kita terjepit masalah, kita periksa diri kita. Apakah masalah itu hadir karena kesalahan kita? Artinya karena ketidakbijaksanaan kita. Artinya karena kita tidak ada hikmat dari Tuhan. Kemudian kita terkena masalah. Next.
Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati bijaksana. Next. Jadi, ajari kami menghitung hari-hari kami, ini versi firman Allah yang hidup, agar kami dapat menerapkan hati kami kepada hikmat. Next. Mazmur 119 ayat 98 mengatakan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Perintahmu. Apa saudara perintahmu itu? Firman Allah. Itu yang membuat kita lebih bijaksana daripada musuh-musuh kita. Masalah itu datang karena kesalahan manusia, kesalahan kita. Karena kita kurang bijaksana, kurang hikmat. Tapi orang yang hidupnya penuh dengan firman Allah, dia akan menerima kebijaksanaan dari Tuhan. Dia akan menerima hikmat dari Tuhan. Next. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mungkin masalah datang, kita sedang melakukan sesuatu hal yang dinilai dari Tuhan, itu bahwa kita tidak takut akan Dia. Makanya ada masalah. Karena permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Next. Yang terakhir dari catatan yang saya bagikan. Masalah itu datang kepada kita kalau kita sudah cek, kita tetap di jalan Tuhan, kita cek, kita tidak terpisah dari Tuhan, kita cek, kita tidak salah, itu masalah murni kehendak atau rencana Tuhan. Kita akan tetap aman di tengah badai itu, jangan takut. Wong kita tidak salah kok. Kita tidak keluar dari relnya Tuhan. Kita tidak terpisah dengan Tuhan. Kita lagi bersatu akrab erat tinggal di dalam Tuhan. Aman. Karena itu murni kehendak atau rencana Tuhan. Yang mungkin saat kita menghadapinya kita tidak tahu apa kehendak rencana Tuhan di balik masalah itu. Tapi ingat, hidupmu tetap aman. Jangan takut. Jadi ketika kita menghadapi masalah, cek yang pertama. Apakah aku masih di relnya Tuhan? Saudara, ini dibutuhkan kejujuran. Jangan kita pede. Kita sebetulnya keluar dari rel, tapi karena menghibur diri kan, oh gak, aku sih di relnya Tuhan kok. Karena ingin mencari kambing hitam yang lain, saudara. Yang kedua, kita cek. Apa kita masih punya persekutuan yang intim dengan Tuhan? Kalau tidak, mungkin di situ titik masalahmu, penyebabnya. Yang ketiga, apakah ini kesalahanku karena aku kurang bijaksana, karena aku kurang hikmat? Kalau aku kurang bijaksana, kurang hikmat, berarti firman Allah dalam hidup kita itu tidak betul, saudara. Tidak betul apanya? Tidak betul penerimaannya bisa, tidak betul penerapannya bisa, tidak betul pengertiannya bisa. Atau mungkin juga sudah tidak pernah baca firman Allah. Kalau tiga hal ini lolos, itu berarti murni kehendak atau rencana Tuhan. Ada masalah dalam hidup kita itu memang betul-betul datang dari Tuhan. Entah untuk menguji kita, mendewasakan kita, semakin menguatkan iman kita, akan memberkati kita dan sebagainya. Next. Ketika masalah itu murni, bukan kesalahan kita. Di sini kita hanya butuh satu hal.
untuk menghadapi masalah itu. Filipi 4 ayat 13. Kita cuma butuh ini. Aman, tenang saudara. Walaupun engkau dibolak-balikkan, diputar balik, dibenjut no sana sini, aman, tenang, jangan takut. Yang engkau butuhkan ketika engkau sedang menghadapi masalah dan engkau sudah koreksi, tidak ada kesalahan dari dirimu. Tenang, kita tetap aman. Kita hanya butuh satu. Filipi 4 ayat 13. Next. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Next. Segala perkara di ayat ini Filipi 4 ayat 13, bahasa aslinya adalah panta. Panta itu artinya menyatakan segala sesuatu, entah itu hal kecil, hal besar, itu segala perkara. Hal kecil, hal besar dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika saudara menghadapi masalah dan itu tidak ada faktor-faktor kesalahan kita, percaya masalah besar, masalah kecil, kita akan diberi kekuatan untuk menanggungnya oleh Tuhan. Panta. Next. Kataku tanggung dalam Filipi 4 ayat 13 adalah isko. Artinya memiliki kemampuan. Panta isko, memiliki kemampuan dalam menghadapi hal kecil, hal besar. Mungkin secara manusia aku gak kuat Tuhan, aku gak mampu, gak kuat. Jangan takut, engkau tetap aman. Karena firman Allah katakan, segala perkara aku akan diberi kemampuan untuk menghadapi hal kecil, hal besar. Isku. Next. Kata di dalam Filipi 4 ayat 13, bahasa aslinya adalah N. N ini adalah merupakan syaratnya. Kita bisa kuat itu harus ada syaratnya. N ini di dalam syarat untuk dapat mampu menanggung hal kecil, hal besar. Apa itu syaratnya, saudara? Tinggal di dalam Yesus. N itu merupakan syarat untuk mampu menanggung hal besar, hal kecil tadi, saudara. Syaratnya apa? Tinggal di dalam Yesus. Ketika engkau intim dengan Tuhan, jangan pernah takut dan goyah di dalam masalah. Karena engkau sudah memenuhi syarat tinggal di dalam Yesus. Di situ letak kekuatanmu. Filipi 4 ayat 13 menurut bahasa aslinya adalah dengan kekuatan Allah yang diberikan kepada kita, maka kita memiliki kemampuan untuk menghadapi segala perkara, hal kecil, hal besar, asal kita tetap tinggal di dalam Dia. Ini artinya Filipi 4 ayat 13 menurut bahasa aslinya. Ini yang kita butuhkan ketika kita sedang terjepit masalah, kalau tidak ada faktor-faktor kesalahan manusia. Tenang aja, saudara. Biar kita mau digoncang sana, goncang sini, tenang. Karena kita tidak salah. Tidak ada faktor dari kesalahan dari kita. Yang kita butuhkan hanya ini. Kekuatan kita sendiri menghadapi masalah berat. Oh, enggak bisa. Firman Allah sudah katakan di luar aku kamu enggak bisa berbuat apa-apa. Kok enggak bisa dengan kekuatan kita. Jangan andalkan hartamu. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan pangkatmu. Andalkan satu. Tinggal di dalam Yesus. Itu yang akan memberi kekuatan kepada kita. Sekarang saya akan masuk. Sebentar. Next. Contoh. Ayub, Yusuf, Daniel. Saya percaya, saya enggak ngomong saudara. Saya
Kalau dibikin seperti Ayub, saudara, semua habis, harta, kekayaan, anak. Loh bukan cuma itu loh saudara, sampai suakit, ini borok, ini dari atas sampai kaki saudara, sampai kalau nggaruk pakai beling, sampai nyawanya mau katut. Nggak akan kuat saudara. Saya nggak akan kuat, nggak tahu kalau di sini saudara ada yang kuat. Kalau saya nggak akan kuat saudara. Tapi mengapa Ayub kuat? Karena dia tinggal di dalam Tuhan. Akhirnya apa saudara? Dikembalikan semua. Berkali-kali lipat. Yusuf. Minggu kemarin dikotbahkan oleh pendeta muda Andreas. Dia menghadapi penjara. Dia tidak salah. Ini bukan kesalahan Yusuf. Akhirnya Yusuf dibuat berhasil. Daniel. Siapa di sini yang berani masuk gua singa, angkat tangan. Saya kirim ke Taman Safari nanti, saudara. Jangankan gua singa, sama anjing saya hitam aja ada yang tidak berani loh, saudara. Apalagi gua singa, saudara. Tapi kalau sampai Daniel masuk gua singa, mulutnya singa itu ditutup semua. Itu bukan kesalahan Daniel. Tidak ada faktor kesalahan karena dia tidak mau menyembah selain Tuhan. Itu kalau tidak Tuhan yang nutup. Apa Daniel mampu nutup mulutnya singa sak pirang-pirang? Itu loh saudara sebagai contoh. Walaupun masalah kita itu seperti mulut singa yang siap menerkam kita. Tapi kalau itu bukan kesalahan, kita percaya Tuhan bisa mengatupkan mulut-mulut singa itu. Ini saudara, ketika kita menghadapi masalah, koreksi dulu. Yang pertama kali kita lakukan, koreksi dulu. 3 hal tadi. Kalau itu sudah lewat, sudah. Tenang, minta kekuatan sama Tuhan. Filipi 4 ayat 13, cukup. Engkau akan bisa melewati semua itu dengan tabah, dengan kuat. Dan hasilnya engkau adalah pemenang. Next. Firman Tuhan hari ini yang akan saya sampaikan, yaitu terdapat di dalam next. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Next. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Saudara, kita ini adalah orang-orang makhluk hidup yang terhormat. Saudara sudah dengarkan khotbah saya di YouTube yang episode 6? Kita ini adalah makhluk-makhluk hidup yang terhormat dan mulia. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena bait Allah itu bukan singa, bukan kura-kura, bukan gajah, bukan pepaya, bukan bayam, bukan kangkung. Bait Allah itu kita. Allah Raja di atas segala raja yang begitu mulia, lebih mulia dari siapapun yang tertinggi di dunia ini. Dia itu tinggal di dalam kita. Kita ini bait Allah. Tempatnya Allah yang terhormat itu bersemayam dalam hidup kita. Berarti kita ini adalah makhluk yang terhormat, yang mulia. Bahkan
Kehormatan kita itu melebihi segalanya, saudara. Melebihi dari singgasana raja yang ada di dalam dunia ini. Melebihi dari istana raja yang ada di dalam dunia ini. Karena di dalam kita ada raja di atas segala raja. Yang paling terhormat, paling mulia. Itu di dalam kita, saudara. Kita ini baitnya. Walaupun seringkali ada orang melihat kita dengan sebelah mata. Siapapun itu orangnya, kita adalah terhormat. Karena kita adalah bait Allah. Tempat tinggal Allah di dalam hidup kita, saudara. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kehormatan yang sudah Tuhan percayakan pada kita, itu tergantung dari kita sendiri. Kita terhormat atau tidak terhormat, kita mulia atau tidak mulia, yang sebenarnya kita terhormat, itu tergantung dari diri kita sendiri. Bagaimana cara menjaga bait Allah ini dalam hidup kita? Adakah kita kotori? Adakah kita nodai? Sehingga keterhormatan itu berkurang nilainya. Karena sesungguhnya Allah itu adalah kudus. Allah itu adalah benar. Manusia tidak ada yang kudus, tidak ada yang benar, tidak ada yang sempurna. Nanti ketika Yesus datang kita disempurnakan. Tapi kita harus menuju kepada kekudusan, menuju kepada kesempurnaan itu. Kita itu sebenarnya terhormat, mulia di hadapan Allah. Tapi sekali lagi, nilai keterhormatan kita dan ketermuliaan kita itu tergantung dari kita. Bagaimana cara menjaga dan merawatnya. Istana raja di dunia ini, kalau yang merawat kempros, itu juga akan kempros meskipun istana raja. Tapi kalau yang merawat pinter, rajin, merawat, wah kinclong saudara. Coba rumah saudara ndak usah dirawat, ndak usah disapu, ndak usah dipel. Bagaimana saudara? Ibu Marta ini rajin, kalau Sabtu mesti nyapu halaman depan. Oh sekarang enggak berani, setelah doa Daniel ya baru melakukan. Supaya apa? Supaya bersih. Saudara. Terhormat atau tidaknya itu tergantung dari kita. Cara merawat bait Allah. Cara merawat tempat kediaman roh Allah dalam hidup kita. Saudara. Kalau kita rajin bersih-bersih. Kalau kita enggak kempros. Kalau kita tidak memasukkan perkara-perkara yang membuat rumah itu jadi kotor, itu artinya kita menghormati, menghargai kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Di mana kita sebagai baitnya. Kalau menjaga supaya rumah tidak kotor gampang saudara. Mana-mana dikasih tempat sampah. Lah kalau menjaga hati, menjaga bait Allah. Apakah semudah kita menjaga rumah tidak kotor? Oh tidak. Bayar harga. Karena kita ini masih punya daging. Tergantung dari bagaimana kita menyikapi daging kita. Kan begitu saudara. Tuhan tidak pernah memaksa. Kita diberi kehendak bebas. Lah kehendak bebas ini bagaimana caranya menyikapi daging ini tergantung kita masing-masing saudara. Kadar keterhormatan kita itu tergantung dari kitanya. Bagaimana menjaga supaya bait Allah ini semakin hari semakin bersih, semakin kudus. Saudara,
kita menjaga, menghormati kehormatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu tidak mudah. Kalau tidak ada bantuan Roh Kudus, kita tidak usah ngeyel. Kita ini masih manusia, semua ini masih punya daging, benar ya Pak Untung? Tergantung kita gimana menyikapinya, saudara. Kalau kita mau peripateo, berjalan seirama dengan Roh Kudus, kita pasti diberi kemampuan. Asal kita mau peripateo, saudara. Menjaga bait Allah dalam hidup kita. Karena kita tahu yang punya hidup kita ini, yang tinggal di dalam kita ini, sifatnya kudus, benar. Kita mau ke gereja. Sini siapa yang pakai baju putih ya? Nah, Pak Yohanes. Putih. Ke gereja sama Miss Dewi berangkat. Miss Dewi sanggup somai. Somai tak dulang ya. Kamu kan nyetir gak bisa makan sendiri. Dibukalah sausnya. Aku minta sausnya yang. Dibuka sausnya. Begitu buka karete saus, gak sengaja pret. Moncrot. Bagaimana Pak Yohanes? Tapi hal itu sering terjadi dalam hidup kita. Baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Makanya saya selalu wanti-wanti terapkan 4 hal. Mengejar kekudusan, mengejar hidup benar, mengejar pertobatan, mengejar intim dengan Tuhan. Ini selalu saya wanti-wanti biar saudara bosan belenger. Yang penting ini tetap saya terus dengung-dengungkan, saudara. Hidup kita ini bukan milik kita sendiri, saudara. Kita ini hanya sebatas hak pakai. Kate mbok gawe apa api elek terserah. Tuhan tidak pernah maksa. Tapi yang betul menurut standar Alkitab kita ini bait Allah. Saudara, hendaknya kita tahu dan menyadari. Hendaknya kita menjaga iki duduk wekku. Wek Tuhan. Hidupku ini milik Tuhan. Dia ada di dalam aku. Aku kudu njogo. Cek tetap bersih. Berusaha ke arah situ. Saya percaya. Kalau peripateo ini berfungsi dengan baik, berjalan dengan baik dalam hidup kita, kita akan dikasih kekuatan sama Tuhan. Untuk selalu menjaga bait Allah ini tetap bersih dan kita tetap layak. Dan kehormatan yang Tuhan percayakan kepada kita itu bisa kita pertanggungjawabkan kelak ketika Dia datang. Kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Ini loh Tuhan, aku tetap terhormat, aku tetap mulia, aku tetap menjaga keterhormatan yang Kau berikan kepadaku. Aku sebetulnya manusia berdosa yang tidak layak untuk menjadi bait Allah. Tetapi oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib, aku dilayakkan dan aku jaga itu. Sampai Dia datang yang kedua kalinya. Kita mau tunjukkan bahwa kita benar-benar bait Allah. Tempat Roh Kudus, Roh Allah bersemayam dalam hidup kita. Yang berikutnya, yang kedua, sehubungan dengan kita ini adalah bait Allah. Saudara, sing akas ngresiki omah, ojo keset. Barang-barang sing gak kanggo iku guaan, saudara, ojo nyusuh.
Nyusu iku ya nggone tikus, nggone apa saudara. Sing gak kanggo iku diguwaki kabeh saudara. Cek resik padang, gak rungsep. Nek ana tamu iku ya apa ya saudara. Kabeh lungguh ndi-ndi mbok gak ero. Ada loh saudara orang hobi nyusuh itu. Barang wis elek. Kalau wanita biasanya daster, enggak ngomong orang lain saya saudara. Daster masih suwek ku eman rasane saudara. Justru daster sing suwek ku enak gawenane saudara. Betul Miss Dewi? Betul. Daster wis bolong ngetan ngulon ku gawe. Soalnya enak saudara ancene. Loh, karena enak. Sudah dipuake tiap hari itu saudara ya. Lapo sih nyimpen koyok ngonoan iku lho. Wong daster yo murah-murah 18.000 20.000 ono tuku sing anyar opo digawe. Gak nyusuh. Ini lo juga saudara. Bait Allah ini lo saudara. Kita harus rajin-rajin membersihkannya, diperiksa. Oh iki barang gak kanggo. Tokno buak. Enak-enak bundane ngomong gampang sulit. Gua susuan nih kalau sulit saudara. Kalau di hati, nek ning omah gampang kari gua plek dipilih dibuat. Tapi kalau dalam hati, siapa di sini yang berani bilang gampang gua susuan di jerone hati? Angel. Padahal itu sudah jelas-jelas gak kanggo saudara. Tapi dengan peripateo, kita tuh akan diberi kekuatan saudara, situk-situk dipreteli, kita akan diajari, kita akan diberi kekuatan, kita akan diberi support oleh Roh Kudus saudara. Karena apa? Kita ingat ini tuh bait Allah. Ayo tiap hari diperiksa, sing barang nyoso-nyoso gak kanggo iki Roh Kudus, kek ono aku kekuatan, ngetokno susuan iki lho. Cek gak sumpek Tuhan kate lungguh-lungguh ndi kate turu-turu ndi akeh susuane ndi jerone saudara. Itu saudara. Setiap hari kita tuh harus periksa diri saudara. Setiap hari ojo mekliwatan saudara. Ambenek kate turu iku ayo periksa diri. Aku sehari ini tadi melakukan apa ya yang merupakan susuan di jerone hatiku. Eling saudara, kita ini bait Allah. Sakjane ngono gak oleh nyimpen susuan, rusuhan-rusuhan di dalam hati itu saudara. Itu saudara. Yang ketiga, memelihara dengan sebaik-baiknya. Selalu dirawat, selalu diperhatikan. Oh, wayahe ngapur. Oh, wayahe ngecat. Oh, iki ana bolongane rayap. Oh, aku kudu ditutup. Oh, iki ana bolongane semut. Diramut, dirawat, saudara. Yang ketiga, ini bukan milik kita. Kita tuh pinjem. Sak waya-waya dijokok karo sing duwe. Nek sing duwe njokok, ya opo? Saya dipinjemi Miss Dewi. Saya seneng pakai Miss Dewi. Gak ngamukan soalnya ya. Saya dipinjemi Miss Dewi Tupperware, ember wapi. Kemudian ndak saya ramut semut. Apa kok nek tibone Miss Dewi boto dijopok. Bun, saya boto Tupperware. Moro dalam keadaan rusuh kabeh. Lho ya apa saudara? Cekek Miss Yeni. Mau minjemi saya. Kita tuh dipinjemi loh saudara ini sama Tuhan. Bukan punya kita loh. Miliknya Tuhan loh. Engkau nek wis wayah balik, kita ndak tahu kapan sak wayah-wayah balik. Nek dalam keadaan kotor ya apa saudara? Bisa tak masuk sana kalau kotor? Ndak bisa, sana itu kudus saudara. Lek kotor ya di sono tempatnya saudara. Ayo. Selain kita rajin bersihkan, kita pelihara, kita rawat saudara. Nek wayahe ngapur yo dikapur, wayahe ngecat dicat, lek ono bolongane rayap ditutupi, dibuntu dan lain sebagainya, saudara.
Kita harus rawat ini. Hidup kita sebaik-baiknya. Soal itu duweke kita. Duduk duweke kita. Dan di dalam ini ono sing duwe nek jero kene iki, Saudara. Engko nek wis wayahe entek. Wayahe sing duwe mudhun, njupuk iki, Saudara. Dalam keadaan yang menyenangkan bagi dia. Sehingga kita dikatakan layak engkau masuk ke Yerusalem baru. Di sana sudah aku sediakan untuk engkau. Mumpung si ono kesempatan resik-resik, Saudara. Walaupun kesempatan ini tidak panjang. Jangan dikira corona off, kemudian Yesus gak dadi teko. Oh, cik anu maneh dawa. Jangan, Saudara. Lihat nanti akan terjadi hal-hal yang lain, Saudara. Wong firman Allah sudah menulis kok. Saiki mumpung si ono kesempatan resik-resik, Saudara dan saya, ayo resik-resik bendino, Saudara. Engko nek wis wayahe bles iku ben resik sampai sing duwe ngomong engkau layak masuk Yerusalem baru. Tapi nek engko wis wayahe sing duwe ngomong lho lah kok rusuh ngene ra. Gak layak iki masuk Yerusalem baru. Gak layak iki masuk di pesta kawin anak domba. Wis tak gua nang sampah plung. Mau apa kita, Saudara? Sudah tidak ada harapan lagi. Sudah tidak ada kesempatan lagi untuk resik-resik diri. Gak ono wis. Ya sekarang ini kesempatannya. Ayo dipergunakan dengan sebaik-baiknya ya, Saudara. Sekali lagi, kita ini manusia. Jek ono dagingi. Sak pote-potene hati manusia masih belum sempurna. Tapi kita menuju kepada kesempurnaan itu. Nanti kalau Tuhan datang tinggal cek disempurna notok. Sempurna, Saudara.